Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan qalabu ila alim qalabu fakihin. Apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria dan sombong. Manusia yang sangat menggemari kecurangan-kecurangan itu sebenarnya manusia yang hatinya itu sangat lalai. Karena sekali lagi terpesona dengan panca indera, terpesona dengan dunia, terpesona dengan fata morgana. Dan salah satu ciri Allah katakan bahwa mereka itu gemar sekali ketika kembali kepada kaumnya dan merasa kecurangan-kecurangannya itu berhasil, mereka kembali dengan gembira dan bersukaria. Tampaknya fisiknya memang hidup, fisiknya bergerak, namun hatinya mati. Hatinya lalai. Dan hati yang mati itu tidak bisa dibangunkan oleh dia dengan pikiran-pikiran yang seharusnya, pikiran-pikiran yang sehat. Dia tidak mengamalkan apa yang Imam Ali katakan. Lakukan perilakumu itu kepada selainmu itu seperti engkau memperlakukan dirimu. Bagaimana perasaanmu kalau engkau itu dicurangi? Bagaimana perasaanmu itu kalau engkau dijalimi? Bagaimana perasaanmu itu kalau hakmu itu diambil? Pergerakannya bukan pergerakan yang sadar. Meskipun mereka menyadari. Fisiknya itu dia berbicara, dia gembira, dia tertawa, terbahak-bahak bersama kaum-kaumnya yang kalau kita kembali kepada surat Al-Mutaffifin berarti kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kaum pembesar kafir Quraisy itu dia merasa bisa mengelabui Rasulullah, bisa mengelabui Nabi. Kebanggaan-kebanggaan kepada berhala-berhalanya itu mampu menidurkan hatinya. Jangan sampai perilaku-perilaku mereka itu hinggap kepada kita orang Islam. Sayang. Meskipun terlihat sepele kecurangan-kecurangan itu, sekali lagi logika lanatullah itu kita seberapa kecurangan-kecurangan itu. Di atas-atas lebih curang lagi. Membenarkan diri. Padahal ketika dia tidak berbuat curang itu, dia sedang membangunkan hatinya. Dia sedang hidup pada posisi yang paling berpengetahuan, paling makrifat. Sebutir nasi yang dia capai hari ini itu adalah kenyataan hidupnya, bukan fata morgana. Tangisan anak kita yang tidak bisa minum susu, rengekan istri kita yang senantiasa untuk
kebutuhannya itu untuk segala itu terpenuhi, itu kenyataan. Dibanding kita mengambil hak orang lain, anak kita kenyang, istri kita bahagia, itu tidak nyata. Tipuan, halusinasi. Gerombolan-gerombolan pencuri itu di pemerintahan, dimanapun itu mereka hidup dalam fata morgana. Tidak real. Tidak nyata. Kenyataan yang paling nyata adalah nanti. Apakah kita nanti mendapat pahala yang terbaik, yaitu surganya Allah, kita diberikan kamar dari mata air tasnim yang Allah janjikan, yang tidak mungkin, yang tidak dekat dengan dia itu tidak mungkin dapat menyentuh air itu, atau malah kita kembali kepada neraka jahim, kehidupan fata morgana. Jangan dikira kecurangan-kecurangan itu dalam bentuk hanya kita manusia. Sebuah negara juga bisa berbuat curang. Kartel, dumping, kalau kita belajar ekonomi. Dia memproduksi untuk negerinya itu luar biasa, dengan bahan baku yang sangat murni, sangat spesial. Namun untuk diekspor keluar itu campurannya berbeda. Itu juga termasuk curang. Itu juga termasuk curang. Jangan. Apa yang dia jual ke negara orang itu ya harus sesuai dengan harga yang diberikan, kualitasnya. Kecurangan itu bukan hanya dalam bentuk kita manusia, sebuah negara, sebuah organisasi, sebuah institusi, apapun itu luar biasa. Bagaimana kecurangan-kecurangan ketika kita ini bodoh. Teman-teman kita tahu kita ini bodoh, tapi tiba-tiba dia bisa masuk SMA negeri. Tiba-tiba dia bisa masuk sekolah-sekolah favorit. Rahasia umum, oh ayahnya kaya, bisa bayar bangku. Itu curang. Guru kencing berdiri. Murid bukan berlari lagi kencingnya, udah kemana-mana. Dan itu dianggap rizki. Fata morgana. Dan sekali lagi Lanatullah membisiki, gajimu kecil. Kau bisa makan apa dengan gaji guru itu? Setahun sekali wajarlah kau ambil 10-20 juta. Toh itu juga jatahmu. Kecurangan-kecurangan, baik di tingkat level rendah, menengah, tinggi, sampai yang paling tinggi, itu apapun bentuknya Allah tidak suka. Allah sayang sama kita. Allah ingin kita hidup di dunia yang nyata. Jangan kehinaanmu itu di hadapan manusia karena engkau miskin, karena aku kasih rezeki yang sedikit, karena kau tidak mempunyai jabatan, karena aku sayang padamu, aku tidak mau engkau nanti lalai untuk memegang jabatan itu. Tapi kau hidup di dalam dunia nyata, bukan fata morgana. Real. Luar biasa surat Al-Mutaffifin ini. Luar biasa. Mungkin kalau kita paham satu surat ini aja, kita udah pasti otomatis bisa dekat dengan Allah, karena syaratnya mudah. Jangan curang.
dalam bentuk apapun. Alhamdulillahirabbil alamin.